Selamat datang di video pembelajaran psikologi kepribadian. Di video kali ini kita akan mempelajari teori menurut salah satu tokoh behavioris, yakni B.F. Skinner. Salah satu konsep dari Skinner yang paling terkenal yaitu operant conditioning. Bagaimana penjelasannya? Mari kita simak. Let's go. Mari kita mulai. Burrhus Frederick Skinner ini lahir pada 20 Maret 1904 di kota kecil di Pennsylvania, Amerika Serikat. Masa kecilnya dipenuhi dengan rasa ingin tahu yang besar terhadap dunia di sekitarnya. Skinner sering mengamati perilaku hewan, bahkan menciptakan alat-alat mekanis sederhana untuk memahami respon mereka. Setelah menyelesaikan gelar sarjana dalam bidang sastra di Hamilton College, Skinner kemudian memutuskan untuk mengejar minatnya di psikologi dan melanjutkan studi di Harvard, di mana ia meraih gelar PhD dalam psikologi pada tahun 1931. Sepanjang karirnya, Skinner melakukan banyak eksperimen yang meneliti bagaimana perilaku dapat dibentuk dan diubah melalui interaksi dengan lingkungan. Meskipun sebagian besar eksperimennya dilakukan pada hewan seperti burung merpati dan tikus, prinsip-prinsip yang ia temukan diaplikasikan pada perilaku manusia. Salah satu penemuannya yang paling terkenal adalah konsep operant conditioning atau pengkondisian operan yang menjadi dasar dari teori kepribadiannya. Skinner terus menulis, meneliti, dan mengajar di berbagai universitas terkemuka, termasuk di Harvard. Ia juga dikenal karena menciptakan alat-alat eksperimen seperti Skinner Box, sebuah alat yang memungkinkan ia mempelajari respons perilaku secara lebih sistematis. Pada tahun 1974, Skinner pensiun dari Harvard, namun tetap aktif dalam dunia akademik hingga kematiannya pada 18 Agustus 1990. Skinner adalah salah satu tokoh utama dalam psikologi behaviorism, dan teori kepribadian yang ia kembangkan secara langsung berakar pada pendekatan ini. Behaviorism menekankan bahwa perilaku manusia bukanlah hasil dari faktor-faktor internal seperti emosi, keinginan, atau motif-motif bawah sadar yang sering dibahas dalam teori-teori psikodinamis. Sebaliknya, menurut Skinner, perilaku dan kepribadian manusia dibentuk dan dipertahankan melalui interaksi terus-menerus antar individu dengan lingkungannya. Salah satu prinsip dari teori behaviorism Skinner adalah fokus eksklusif pada perilaku yang dapat diukur dan diamati. Menurut Skinner, apa yang disebut sebagai kepribadian itu tidak lebih dari kumpulan pola perilaku yang terbentuk sebagai respon terhadap berbagai rangsangan di lingkungan. Skinner menolak pendekatan yang menekankan faktor-faktor internal seperti pikiran, perasaan, atau kepribadian tetap karena ia percaya bahwa faktor-faktor ini tidak dapat diukur secara objektif. Sebagai gantinya, Skinner berfokus pada bagaimana perilaku manusia dipelajari, dipertahankan, atau diubah melalui interaksi dengan konsekuensi lingkungan. Dengan kata lain, apa yang dianggap sebagai ciri-ciri kepribadian sebenarnya adalah hasil dari pola perilaku yang terus diperkuat atau dilemahkan oleh lingkungan melalui operant conditioning. Konsep kunci dalam teori Skinner adalah pengkondisian operan atau operant conditioning, yaitu proses di mana perilaku diperkuat atau dilemahkan oleh konsekuensi yang mengikutinya. Menurut Skinner ada dua jenis konsekuensi utama. Yang pertama adalah penguatan atau reinforcement, yaitu suatu proses di mana perilaku diikuti oleh konsekuensi yang menyenangkan, sehingga perilaku tersebut lebih mungkin diulang di masa mendatang. Yang kedua adalah hukuman atau punishment, yaitu suatu proses di mana perilaku diikuti oleh konsekuensi yang tidak menyenangkan, sehingga perilaku tersebut cenderung berkurang. Sekarang kita akan bahas lebih dalam terkait dengan penguatan atau reinforcement. Penguatan sendiri ada dua jenis, yaitu penguatan positif dan penguatan negatif. Penguatan positif ini terjadi ketika perilaku diikuti oleh pemberian sesuatu yang menyenangkan. Misalnya, seorang siswa yang selalu mengerjakan tugas tepat waktu diberi hadiah oleh gurunya setiap kali ia menyelesaikan tugas dengan tepat waktu.
Dengan demikian, ia akan termotivasi untuk berperilaku demikian terus. Dalam konteks ini, hadiah adalah penguatan positif yang memperkuat perilaku disiplin. Sedangkan penguatan negatif yaitu menghilangkan sesuatu yang tidak menyenangkan untuk memperkuat perilaku. Contohnya, seorang pengemudi menggunakan sabuk pengaman untuk menghilangkan suara alarm yang berbunyi terus-menerus saat sabuk pengaman tidak dikenakan. Suara alarm yang tidak menyenangkan itu dihilangkan ketika pengemudi mengemudikan mengenakan sabuk pengaman, sehingga di masa mendatang pengemudi lebih cenderung segera memakai sabuk pengamannya untuk menghindari suara tersebut. Penguatan negatif ini terjadi karena perilaku mengenakan sabuk pengaman diperkuat dengan hilangnya sesuatu yang tidak menyenangkan, yaitu suara alarm tadi. Nah, kita akan bahas lagi tentang hukuman atau punishment. Hukuman atau punishment pun ada dua jenis, hukuman positif dan hukuman negatif. Hukuman positif itu terjadi ketika pemberian konsekuensi yang tidak menyenangkan dengan tujuan untuk melemahkan perilaku. Contohnya, seorang karyawan yang ditegur di depan umum karena terlambat. Nah, ini akan mengakibatkan rasa malu dan mungkin di masa mendatang dia tidak akan mengulangi perbuatan terlambatnya itu kembali. Sedangkan hukuman negatif itu terjadi ketika sesuatu yang menyenangkan itu diambil sebagai konsekuensi dari perilaku buruk. Contohnya, jika seorang remaja dilarang main HP karena nilai buruk di sekolah. Nah, kehilangan kesempatan main HP ini bertindak sebagai hukuman negatif untuk mencegah remaja tersebut mengulangi perilaku buruk yang menghasilkan nilai buruk tadi. Selain pengkondisian operan, Skinner juga memperkenalkan konsep shaping yang merupakan proses penguatan perilaku yang mendekati perilaku target secara bertahap. Shaping digunakan untuk membentuk perilaku baru yang kompleks dengan cara memberikan penguatan pada perilaku yang semakin mendekati perilaku akhir yang diinginkan. Contoh shaping yaitu ketika seorang pelatih ingin melatih seekor anjing. Pada awalnya, anjing hanya diperkuat saat ia mendekati lingkaran. Setelah itu, penguatan hanya diberikan ketika anjing mulai melompat lebih dekat ke lingkaran. Hingga akhirnya anjing tersebut hanya akan diperkuat jika ia berhasil melompati lingkaran. Proses ini memungkinkan anjing mempelajari keterampilan yang kompleks secara bertahap. Meskipun teori behaviorism yang dikembangkan Skinner ini memiliki banyak pengikut dan aplikasi praktis, teori ini juga memiliki banyak kritik dari berbagai kalangan. Salah satu kritik terbesar adalah bahwa teori Skinner ini terlalu menekankan peran lingkungan dan mengabaikan faktor-faktor internal seperti pikiran, emosi, dan motivasi. Banyak ahli psikologi berpendapat bahwa perilaku manusia ini tidak sepenuhnya bisa dijelaskan hanya melalui stimulus dan respon, tapi juga melibatkan proses internal yang lebih kompleks. Contoh kritiknya yaitu seorang individu mungkin berperilaku baik bukan hanya karena ia mendapatkan penguatan positif, tapi karena ia merasa bahwa perilaku tersebut sesuai dengan nilai-nilai moralnya. Pendekatan Skinner tidak sepenuhnya menjelaskan aspek internal seperti ini, yang menurut beberapa psikolog sangat penting dalam memahami kepribadian manusia. Meskipun mendapat kritik, teori Skinner sangat berpengaruh dalam berbagai bidang praktis termasuk pendidikan, manajemen, dan terapi perilaku. Prinsip operant conditioning yang digunakan di sekolah untuk mengajar, misalnya melalui pemberian sistem hadiah dan hukuman. Di tempat kerja, pemimpin juga bisa menggunakan penghargaan seperti bonus dan pengakuan untuk memotivasi karyawan mereka. Dalam terapi perilaku, prinsip Skinner ini digunakan untuk membantu individu mengubah perilaku yang tidak diinginkan. Misalnya, dalam terapi kecemasan, pasien diberi penguatan positif ketika mereka berhasil menghadapi situasi yang menimbulkan kecemasan, sehingga mereka lebih mungkin untuk terus menghadapi dan mengatasi ketakutan mereka. Demikianlah penjelasan komprehensif mengenai teori kepribadian Skinner. Kita telah membahas bagaimana Skinner melihat perilaku manusia sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungan melalui penguatan dan hukuman.
serta bagaimana konsep-konsep seperti operant conditioning dan shaping ini dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun teorinya mendapat banyak kritik, pengaruhnya sangat besar dalam memahami perilaku manusia. Terima kasih telah menyaksikan video ini dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.